Jadi pengertian tindak tutur secara umum, tindak tutur adalah segala tindakan yang dilakukan seseorang saat berbicara. Ini merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan bergantung pada kemampuan bahasa penutur dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada pengertian menurut Pak Arahali. Yang pertama ada Heimes, dalam Richard, tindak tutur adalah berbicara, sedangkan peristiwa tutur adalah kegiatan berbicara yang dikendalikan oleh kaidah tertentu. Yang kedua ada menurut Richard, tindak tutur adalah unit terkecil dari aktivitas berbicara yang memiliki fungsi. Yang ketiga ada Hare dan Leonie Augustin, tindak tutur adalah fenomena individual yang bersifat psikologis. Yang keempat ada Austin, tindak tutur bukan hanya kata kerja tetapi tindakan yang dilakukan dalam ujaran. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak tutur. Menurut John Searle, mengklasifikasikan tindak tutur menjadi 5 jenis utama. Berikut penjelasan masing-masing jenis dengan contoh yang lebih jelas. Yang pertama ada tindak tutur representatif. Tindak tutur ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Contohnya, yang pertama, hari ini sangat panas. Hal tersebut menyatakan fakta. Yang kedua, gunung itu memiliki ketinggian 3000 meter. Hal tersebut memberikan laporan. Yang ketiga, saya yakin dia akan datang. Hal tersebut menunjukkan keyakinan. Maksudnya, tindak tutur ini berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada pendengar agar mereka mengetahui informasi tersebut. Nah, contoh yang kedua ada tindak tutur komisif. Tindak tutur ini dilakukan untuk menyatakan janji, komitmen, atau ancaman yang akan dilakukan di masa depan. Contohnya yang pertama, saya janji akan datang besok. Itu merupakan kalimat janji. Yang kedua ada kalau kamu tidak belajar, aku tidak akan mengajarimu lagi. Itu merupakan sebuah ancaman. Yang ketiga ada saya bersedia membantu kapan saja. Itu merupakan sebuah komitmen. Maksudnya dalam tindak tutur komisif ini penutur mengikat dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu di kemudian hari. Nah, yang ketiga ada tindak tutur direktif. Bertujuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Contohnya misalkan, contoh yang pertama, tolong tutup pintunya, itu merupakan sebuah permintaan. Yang kedua ada jangan berdiri di sana, itu merupakan sebuah perintah. Yang ketiga, sebaiknya kamu belajar lebih banyak, itu merupakan sebuah saran. Maksudnya, penutur ini ingin mempengaruhi tindakan pendengar agar mereka melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Yang keempat ada tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi penutur. Contohnya, yang pertama ada terima kasih atas bantuannya. Itu merupakan sebuah rasa terima kasih. Yang kedua ada saya sangat menyesal atas kejadian ini. Itu merupakan sebuah permintaan maaf. Yang ketiga ada selamat atas keberhasilanmu. Itu merupakan sebuah ucapan selamat. Maksudnya penutur menggunakan tindak tutur ini untuk menunjukkan perasaan mereka terhadap sesuatu atau seseorang. Yang kelima ada tindak tutur deklaratif. Tindak tutur deklaratif ini merupakan ujaran yang secara langsung mengubah status atau kondisi sesuatu setelah diucapkan. Tujuannya untuk mengubah keadaan sosial atau status seseorang atau sesuatu. Contohnya misalkan dengan ini saya menyatakan kamu lulus. Itu merupakan sebuah keputusan dalam bidang akademik. Yang kedua ada
mulai hari ini kamu dipecat. Itu merupakan sebuah keputusan hukum atau administratif. Yang ketiga ada saya bersedia menikah denganmu. Itu merupakan pernyataan dalam pernikahan. Materi selanjutnya ada strategi kesopanan dalam tindak tutur. Kesopanan dalam tindak tutur berkaitan dengan bagaimana seseorang berbicara agar ujarannya dapat diterima oleh lawan bicara dengan baik. Yang pertama ada strategi kesopanan positif. Strategi ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, solidaritas, atau keakraban antara penutur dan petutur. Tujuannya untuk menciptakan hubungan yang baik dengan lawan bicara. Selanjutnya ada ciri-ciri dari tindak tutur positif ini menggunakan kata-kata yang ramah, memuji, dan menyatakan kesamaan pendapat. Contohnya misalkan, wow, baju kamu bagus sekali. Ngomong-ngomong, bisakah pinjam bukumu sebentar? Selanjutnya ada kita pasti bisa mengerjakan tugas ini bersama-sama. Selanjutnya ada strategi kesopanan negatif. Strategi ini digunakan untuk menjaga jarak dan menghormati hak lawan bicara agar tidak merasa terpaksa atau salah. Tujuannya untuk menghindari paksaan dan mengurangi dampak tindak tutur yang dapat mengganggu perasaan petutur. Ciri-cirinya ada menggunakan kata-kata seperti mohon, harap, atau berbicara secara tidak langsung. Contohnya misalkan maaf mengganggu, tapi bisakah Anda membantu saya sebentar? Nah, contoh selanjutnya ada saya berharap Anda tidak keberatan jika saya meminjam pena Anda. Selanjutnya ada peristiwa tutur. Peristiwa tutur atau dikenal juga sebagai speech event dalam kajian pragmatik merujuk pada suatu aktivitas komunikasi lisan yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Lebih dari sekedar rangkaian kata, peristiwa tutur melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan memengaruhi makna yang disampaikan. Unsur-unsur tersebut meliputi pertama ada peristiwa tutur. Siapa aja yang terlibat dalam peristiwa tutur? Ini mencakup pembicara atau penutur, pendengar atau resipien, dan bahkan peserta lain yang mungkin hadir dan mempengaruhi interaksi. Peran dan hubungan sosial antar peserta sangat penting dalam menentukan jenis tuturan yang digunakan dan makna yang ditafsirkan. Contohnya, tuturan yang digunakan saat berbicara dengan teman akan berbeda dengan tuturan yang digunakan saat berbicara dengan atasan. Yang kedua ada tujuan tutur. Apa tujuan pembicara menyampaikan tuturannya? Tujuan ini bisa beragam, mulai dari memberi informasi, meminta bantuan, menyampaikan pendapat, hingga menghibur. Tujuan tuturan akan memengaruhi pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada konteks tutur. Di mana dan kapan peristiwa tutur terjadi? Konteks ini meliputi situasi fisik atau tempat, waktu, situasi sosial atau hubungan antar peserta, norma sosial, dan konteks linguistik atau tuturan sebelumnya yang telah disampaikan. Konteks sangat penting karena dapat mempengaruhi penafsiran makna. Contohnya misalkan kalimat dingin sekali dapat berarti berbeda tergantung konteksnya, di ruangan ber-AC atau di tengah malam yang dingin. Yang keempat ada bentuk tutur. Bagaimana tuturan disampaikan? Ini mencakup pilihan kata, struktur kalimat, intonasi, dan bahasa tubuh. Bentuk tuturan mencerminkan gaya bahasa, tingkat formalitas, dan emosi pembicara. Yang kelima ada fungsi tutur. Apa dampak atau efek dari tuturan yang disampaikan? Fungsi tuturan dapat berupa tindakan nyata atau misalnya meminta sesuatu dan mendapatkannya, perubahan sikap misalnya meyakinkan seseorang, atau pemahaman bersama misalnya berbagi informasi. Contohnya analisis peristiwa tutur. Bayangkan skenario berikut. Seorang anak meminta izin kepada ibunya untuk pergi bermain dengan teman-temannya. Peserta tutur, anak sebagai penutur dan ibu sebagai pendengar.
Yang kedua ada tujuan tutur. Tujuannya untuk meminta izin. Yang ketiga ada konteks tutur. Di rumah, sore hari, suasana rumah yang tenang. Yang keempat ada bentuk tutur. Bu, bolehkah aku main ke rumah Dina sebentar? Dengan nada sopan dan santun. Yang kelima ada fungsi tutur. Mendapatkan izin dari ibu untuk bermain. Analisis peristiwa tutur seperti ini membantu kita untuk memahami bagaimana makna dibangun dan ditafsirkan dalam konteks komunikasi. Memahami peristiwa tutur penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bahasa, jurnalistik, dan hubungan interpersonal. Dengan memahami unsur-unsur di atas, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman. Sekian pemaparan materi dari saya tentang tindak tutur dan peristiwa tutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.